Assalamualaikum, kita belajar lagi TDPLK, kali ini tentang penggunaan peralatan gelas laboratorium. Sebetulnya ada banyak peralatan gelas di laboratorium, tapi kali ini Ibu akan menunjukkan bagaimana penggunaan beberapa alat gelas di laboratorium. Misalkan seperti ini. Yang pertama, pipet tetes. Bagaimana cara menggunakan pipet tetes? Silahkan disimak video berikut. Halo, saya Andrian dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan alat yang umum digunakan di laboratorium, yaitu pipet tetes. Pipet tetes merupakan alat yang paling umum digunakan di laboratorium. Bentuk pipet tetes ini kecil, tapi fungsinya cukup penting. Pipet tetes biasanya terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya, ujung bawahnya biasanya meruncing dan ujung atasnya ditutupi oleh karet. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil cairan dalam skala yang kecil dan tidak dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan pipet tetes. Cara penggunaan pipet tetes ini lebih mudah dibandingkan macam-macam pipet yang lainnya. Pertama, ujung karet ditekan, kemudian ujung kaca dimasukkan ke dalam cairan. Untuk menarik cairan yang berada di dalam wadah, ujung karet dilepas perlahan-lahan. Kemudian, untuk mengeluarkan cairan yang berada di dalam pipet, ujung karet perlahan-lahan ditekan. Arah ujung pipet bisa bermacam-macam. Jika cairan relatif berbahaya, pengeluaran cairan bisa dilakukan perlahan-lahan melalui dinding tabung. Jika cairan relatif tidak berbahaya, pengeluaran cairan bisa langsung mengarah ke dasar tabung untuk menghindari cairan yang menempel di dinding tabung. Sekian penjelasan saya tentang cara menggunakan pipet tetes. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Ya, jadi ketika menggunakan pipet tetes ada dua cara, tergantung bagaimana cairan yang akan dipipet. Kalau dia berbahaya, berarti dipipetnya lewat dinding tabung. Tapi kalau cairannya tidak berbahaya, bisa langsung ke dasar tabung. Berikutnya, tentang penggunaan pipet volume atau biasa disebut pipet gondok dan pipet ukur. Ini bedanya kalau pipet volume itu seukuran. Biasanya ada yang ukuran 5 mili, ada yang ukuran 10 mili, ada yang 25 mili. Jadi dia hanya satu ukuran. Sedangkan pipet ukur, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sufia Fiatul Ikrimah. I am studying at Sikas Muhammadiyah Ciamis. I will introduce a technique using pipette. I will introduce the component. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sufia Fiatul Ikrimah. I am studying at Sikas Muhammadiyah Ciamis. I will introduce a technique using pipette. I will introduce the component first before we start using pipette. The Ini ball first pipet. one is the most important bulb. Namanya ball pipet. Then there is the measure pipette. Nah, ini yang disebut pipet ukur. Ini yang disebut pipet gondok. Bisa dilihat ada gondok di bagian tengahnya. Bagian gondoknya itu kacanya lebih tipis daripada yang
bagian lainnya, jadi nggak boleh dipegang. Ini beker glass atau gelas kimia. Ada gelas kimia yang tahan api dan ada yang kurang tahan api, tergantung dari mereknya. Untuk menggunakan pipet gondok atau pipet ukur, tidak boleh disedot pakai mulut, tapi harus menggunakan bowl pipet atau alat bantu sedot yang lain. Tidak boleh langsung pakai mulut. Nah, di pipet gondok itu ada skala yang kecil di bagian tengah itu skalanya satu ukuran. Ada garis tuh yang dipegang sama tetehnya. Sedangkan ini di pipet ukur ada skala ya. Dan pengisiannya kita isi dulu sampai penuh, sampai skala 0. Baru dikeluarkan sesuai dengan volume yang kita butuhkan. Ini bowl pipet untuk menyedot cairan menggunakan pipet gondok atau pipet volume. Jadi tidak boleh disedot pakai mulut. Di bagian bowl pipet bagian atas ada tulisannya A. A itu untuk menggembungkan bolanya. Jadi kalau misalkan menggembung atau mengkempeskan, kalau kempes nanti dia bisa nyedot cairan, kalau gembung nggak bisa. Jadi sebelum digunakan harus dikempeskan dulu. Kemudian ada huruf S, yaitu untuk menyedot. Yang di tengah itu S. Jadi kempeskan dulu bola pipetnya dengan menekan huruf A sambil tekan bolanya, terus masukkan ke cairan, tekan huruf S. Nah, itu cara memegang pipet gondok. Yang dipegang banyak itu huruf E. E untuk mengeluarkan cairan. MT untuk mengosongkan cairan. Tuh ya, dia mengeluarkan cairan, E. Penggunaan untuk pipet ukur juga sama. Jadi bolanya harus dikempeskan dulu dengan menekan huruf A yang paling atas. Kemudian masukkan ke cairan dan tekan huruf S. Nanti cairannya akan naik ke atas. Jadi untuk menyedot tekan S. Itu disedot sampai skala 0. Usahakan dilebihkan sedikit baru nanti dikeluarkan sampai skala 0. Kemudian dikeluarkannya dengan menekan huruf E, MT. Yaitu sebelum dikeluarkan dilap dulu bagian ujungnya, baru dikeluarkan. Tuh ya. E-nya ditekan jadi cairannya keluar. Untuk penggunaan pipet gondok dengan pipet ukur, pipet gondok lebih analitis. Volumenya lebih tepat. Jadi kalau mau penelitian dengan ketelitian yang sangat tinggi atau penelitian yang analitis, harus digunakan pipet gondok. Sedangkan untuk pipet ukur itu kurang analitis ya, kurang presisi. Jadi kalau kita mau ambil larutan dengan volume yang tepat, itu harus menggunakan pipet gondok. Volumenya sudah diketahui dan tepat, itu gunakan pipet gondok. Tapi kalau volumenya, misalkan volumenya 15 dan nggak ada pipet gondok dengan ukuran 15 mili, bisa gunakan pipet ukur. Berikutnya tentang teknik memanaskan larutan.
laboratorium kimia, nantinya kalian akan sering melakukan yang namanya memanaskan larutan. Jadi, supaya tidak membahayakan yang lain, kita pelajari dulu ya, gimana cara memanaskan larutan yang baik dan benar. Pertama yang kalian butuhkan adalah satu buah lampu atau pembakar spiritus, atau jika memang tersedia di laboratorium fasilitas gas, kalian bisa menggunakan gas, tabung gas. Kemudian kalian membutuhkan air atau larutan yang akan kalian panaskan. Kalian membutuhkan penjepit tabung reaksi. Kemudian ada kaki 3 berikut dengan asbesnya. Kemudian korek atau yang menghasilkan api, dan satu set tabung reaksi. Tahap pertama yang perlu kalian lakukan adalah buka terlebih dahulu tutup pembakar spiritusnya, kemudian nyalakan apinya. Nah, setelah api sudah dipastikan nyala, kalian ambil sejumlah larutan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi secukupnya. Dan pastikan kalian tidak memegangnya dengan tangan, karena memegang dengan tangan sangat beresiko. Jadi gunakan penjepit tabung reaksi. Dalam memanaskan larutan, perlu kalian perhatikan bahwa ujung tabung reaksi tidak boleh menghadap ke orang lain atau menghadap diri kalian sendiri. Jadi harus dipastikan letaknya agak sedikit miring. Dan dipastikan di seberang sana tidak ada orang lain atau benda lain yang bisa membahayakan. Sebab ada beberapa larutan yang dia mudah untuk meluap atau istilahnya itu bumping ya. Jadi nanti muncul gelembung terus kemudian meletup-letup. Nah, cipratan itu bisa sangat membahayakan. Jadi pastikan cara memanaskan larutannya adalah dengan cara seperti ini. Oke. Nah, itu apabila kalian ingin memanaskan larutan menggunakan tabung reaksi. Ada kalanya dalam melakukan percobaan kimia, kalian juga akan menggunakan gelas sebagai media untuk memanaskan larutan. Nah, caranya pastikan terlebih dahulu ada kaki 3 berikut dengan asbesnya, dan letakkan tepat di atas pembakar spiritus. Kemudian letakkan larutan yang ingin kalian panaskan di atas asbes tersebut. Untuk larutan yang mudah menguap dan berbahaya, sangat disarankan untuk mengerjakan pemanasan larutan ini tidak dalam ruangan terbuka, melainkan di lemari asap. Untuk mematikan pembakar spiritus, jangan pernah mencoba untuk meniupnya, karena api bisa jadi menjalar kemana-mana dan berbahaya apabila ada zat lain yang mudah terbakar. Kemudian, jangan juga mencoba untuk meletakkan penutup tabung spiritus menggunakan tangan seperti ini, karena sangat membahayakan tangan kita. Oleh sebab itu, manfaatkanlah penjepit tabung reaksi, kemudian ambil tutupnya, dan kemudian tutup ke api, dan pastikan api sudah mati, baru kemudian dilepaskan. Itulah tips yang aman dalam memanaskan larutan. Ya, jadi ketika memanaskan larutan pakai tabung reaksi, yang paling penting itu tidak mengarahkan mulut tabung ke temannya. Ya. Berikutnya tentang penggunaan termometer. Bagian bawah itu disebut reservoir. Ini adalah skala termometer. Sekarang akan ditunjukkan bagaimana mengukur es dengan termometer. Pastikan reservoir itu menempel pada es. Lalu baca suhunya pada skala termometer. Jangan diangkat dulu sampai kalian mencatat suhu pada termometer. Berikutnya tentang mengukur cairan hangat. Lihat reservoir dimasukkan dan tidak menempel pada gelas, tapi hanya pada cairannya saja. Dibaca skalanya dan jangan diangkat sebelum dicatat.
cairan panas, sama seperti cairan hangat ya. Masukkan di tengah larutan, dibaca suhunya, dan jangan diangkat sebelum dicatat. Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan termometer. Termometer ada dua jenis, ada yang isinya raksa dan ada yang isinya alkohol. Hati-hati ketika menggunakan termometer yang isinya raksa. Karena raksa itu logam yang wujudnya cair, tapi dia bisa masuk ke dalam kulit kalian, bahkan bisa merusak DNA. Dan kalau DNA rusak, kemungkinan kalau kalian punya anak, anaknya bisa mengalami kecacatan, atau kalian sendiri yang akan mengalami kecacatan. Yaitu tadi tentang penggunaan beberapa alat gelas. Yang perlu diperhatikan, hati-hati menggunakan alat gelas karena sangat mudah pecah. Gunakan APD dengan baik, yang pakai kerudung, masukkan kerudung ke dalam jas labnya. Karena kalau alat laboratorium gelas itu pecah, ya kalau alat gelasnya pecah, kalian harus mengganti dengan alat yang sama. Jadi hati-hati bekerja di laboratorium. Nah, ini ada tugas yang harus dikerjakan, dijawabnya menggunakan voice note ya. Dijawab dan perkenalkan diri dulu di awal. Misalkan, Ibu, ini Melia kelas 10Z. Mau jawab soal yang pertama, apa perbedaan pipet tetes, pipet volume, dan pipet ukur. Nah, lalu kalian jawab apa bedanya. Jadi jawabannya tidak ditulis di buku, tapi lisan dengan voice note. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau wapri ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.